Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Sabda Allah hari Jumat tanggal 21 Maret 2025. Persembahan Prodiakon Gereja Maria Bunda Allah, Lamongan Indah, Semarang. Marilah kita awali permenungan ini dengan membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mutiara Sabda hari ini diambil dari Injil Suci Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Dilanjutkan 45 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam, kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam, kepala dan tua-tua itu kepada Yesus. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Dimuliakanlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, permenungan singkat pada hari ini dalam Injil Matius tertulis, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang tuan tanah yang menanam kebun anggur, menyewakan kebun itu kepada para pekerja, dan kemudian mengirimkan hamba-hamba untuk mengambil hasil kebun. Namun para pekerja itu malah menyiksa dan membunuh hamba-hamba yang diutus. Ketika tuan
mengirimkan anaknya, mereka pun membunuhnya, berpikir bahwa mereka akan mendapatkan warisan. Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan pertanyaan, apakah yang dilakukan oleh tuan tanah itu kepada para pekerja kebun anggur itu? Seringkali kita lebih memilih jalan yang mudah dan nyaman, yang cenderung menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Namun, Tuhan memanggil kita untuk menghasilkan buah yang baik, buah yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Allah tidak menginginkan kebun anggur yang kosong, tetapi kebun anggur yang penuh dengan buah yang baik dan berguna bagi orang lain. Semoga kita selalu membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan dan menghasilkan buah yang layak sebagai respon terhadap kasih dan panggilannya. Marilah kita hidup dengan setia dan penuh kasih, agar kita tidak hanya menjadi pengikut yang mendengarkan, tetapi juga melaksanakan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.